Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E 2019-2024. Di sini saya perwakilan dari kelas Ekonomi Syariah 1 dan di sini saya akan mereview dan menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen Ekonomi Makro Islam, menerangkan tentang definisi inflasi, macam-macam inflasi, sebab-sebab inflasi, dampak inflasi, pembagian inflasi, dan solusi inflasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi inflasi. Menurut buku Ekonomi Makro yang ditulis oleh Budi 2001 menjelaskan tentang inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, di mana suatu negara itu harga suatu barang terus secara agregat terus-menerus naik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Nomor 1 ialah berdasarkan sifatnya. Inflasi merayap, yaitu inflasi merayap. Inflasi dihitung per tahunnya itu 1 sampai 10%. Contohnya beras dari yang 10.000 menjadi 10.500, ininya rendah gitu ya. Inflasi rendah. Dan nomor 2 ialah inflasi menengah. Inflasi dihitung per tahunnya 10 sampai 30%. Contohnya minyak yang biasanya 15.000 naik ke 18.000. Inflasi tinggi ialah inflasi perhitungan antara 30 sampai 100%. Contohnya tuh kambing ukuran sedang dulu yang cuma 1 juta menjadi 2 juta. Selanjutnya, macam-macam inflasi berdasarkan penyebab inflasi, yaitu ada 2, inflasi permintaan sama inflasi penawaran. Inflasi permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Ininya permintaan tinggi, persediaan barang itu sedikit. Begitu. Terus yang inflasi penawaran ini timbul karena kenaikan biaya produksi berkurang gitu. Terus yang nomor 3 ialah berdasarkan inflasi. Macam-macam inflasi yang berdasarkan asal inflasi. Itu ada 2, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab inflasi. Inflasi itu disebabkan karena permintaan, inflasi disebabkan penawaran, dan inflasi disebabkan campuran. Lanjut dengan pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 2, yaitu inflasi alami dan inflasi disebabkan ulah manusia. Inflasi alami itu kayak permintaan, kayak yang tadi permintaan barang naik tapi persediaan barang tuh sedikit. Permintaan masyarakat itu naik dan persediaan barang itu sedikit. Dan nomor 2, inflasi disebabkan oleh ulah manusia. Itu karena korupsi, terus karena pajak yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nomor 1 ialah menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang 2, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang nomor 3 ialah meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang nomor 4 ialah mengarahkan investasi pada hal yang tidak produktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Nomor 1 ialah kebijakan fiskal, adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapat. Nomor 2 ialah kebijakan moneter, untuk mendorong pertumbuhan dalam pembiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang.
menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabilitas dan tujuan sosial ekonomi Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.